Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di BPJS On Air Kece Bau Bau. Nah, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya seputar JKN, boleh komen-komen di bawah ini. Baik, Kakak Eva, pertanyaannya, Kakak lahiran pertama sesar karena sungsang. Kalau nanti lahiran lagi tapi gak ada indikasi, apa bisa? Bagaimana ini Kak Zaid? Jadi kalau untuk proses lahiran itu selama sesuai indikasi medis dan pasti akan ditanggung lagi sama BPJS Kesehatan. Nah, kemudian ada lagi nih yang komen, Kakak mau bertanya kalau wawancara online apakah buku rekening bisa diganti dengan m-banking? Bagaimana tuh Kakak Zaid? Ini wawancara online dalam hal apa ya? Dari siapa? User. Dari user 273 Tapi kalau misalnya mau pendaftaran BPJS Kesehatan, jika menggunakan m-banking itu bisa, nanti tinggal di screenshotkan saja. Nah, ini lagi pertanyaan dari Kakak Raffi. Eh, Kak mau nanya, BPJS kakek saya kan awalnya kelas 3, tapi umurnya sudah 80 tahun. Pindahkan ke KIS gratis gimana ya? Oh ya, baik untuk BPJS Kesehatan yang gratis ya, atau mungkin tanggungan pemerintah. Jadi untuk tanggungan pemerintah itu bisa nanti mengusulkan ke dinas sosial terdekat sesuai dengan domisili KTP dari kakeknya Kak Raffi. Nah, ini lagi ada yang bertanya, cara mengaktifkan BPJS yang sudah tidak aktif, itu bagaimana, Kak? Jadi untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan itu tadi sudah disebutkan salah satunya ya dengan tanggungan pemerintah. Atau mungkin teman-teman bisa daftar mandiri. Mandiri itu bisa didaftarkan melalui mobil JKN, Pandawa, ataupun bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Atau bisa juga itu masuk ke kelas pekerja. Jika kakaknya kerja di suatu perusahaan dan perusahaan tersebut eh, mendaftarkan karyawannya atau menanggung BPJS kesehatannya, itu bisa juga melalui perusahaan. Seperti itu, Kak. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, kalau mau buat BPJS PBI itu bagaimana, Kak? Oh ya, PBI itu penerima bantuan iuran ya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk PBI itu dia pengurusannya melalui dinas sosial terdekat sesuai dengan domisili dari teman-teman. Jika teman-teman punya KTP di kabupaten itu, maka mengurusnya juga lewat kabupaten tersebut. Nah, terus Kak, kalau, cara mengaktifkan BPJS yang sudah tidak aktif itu seperti apa, Kak? Nah, tadi seperti tadi untuk pengaktifan kembali ya kartu BPJS Kesehatan itu bisa mendaftar mandiri. Mandiri itu bisa lewat Pandawa yang ada di nomor di atas ini, yang di tengah yang 0811 8165 165. Bisa lewat situ atau bisa juga mungkin agak kurang mengerti dengan uh, isi-isi form di Pandawa, nanti bisa saja langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, Kakak kalau P3 Kak, pusat mau urus sendiri pengalihannya supaya tidak terdebet lagi iuran mandirinya, itu seperti apa, Kak? Iya, untuk P3K ya. Untuk P3K itu dia masuk bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa berkas SK, SPMT, slip gaji, dan kartu keluarga. Nah, jika pada saat menerima, harusnya dia misalnya ya, kita ambil contoh, harusnya di bulan 12 kemarin sudah terangkat sebagai P3K, tetapi dia masih tetap daftar mandiri. Nah, nanti iuran yang sudah terlanjur dibayarkan itu akan dilakukan rekonsiliasi atau pengurangan iuran. Selainnya dia pengembalian iuran lah, seperti itu. Nah Jadi, mungkin begitu.
Nah, Kak, terus untuk BPJS Mandiri, apa bisa dibuat untuk lahiran di kabupaten lainnya? Dia punya Oh ya, BPJS Mandiri. jadi untuk BPJS semua BPJS sebenarnya ya, semua BPJS kesehatan itu bisa digunakan di mana saja. Nah, kalau misalnya di luar dari vaskes atau di luar dari vaskesnya itu di luar domisili, itu bisa 3 kali dalam 1 bulan masih bisa digunakan BPJS kesehatannya. Ataupun jika emergensi nanti bisa saja ke rumah sakit terdekat seperti itu. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari Kakak Abong dari Siompu. Kalau perusahaannya nggak mau mendaftarkan, bagaimana? Laporannya seperti apa? Bagaimana? Eh, dia bekerja di suatu perusahaan sepertinya dan Mm-mm. mau mendaftarkan dirinya sebagai Mm-mm. peserta BPJS. Itu Mm-mm. caranya bagaimana untuk dia bisa mendaftarkan dirinya, Kak? Jadi kalau bekerja di perusahaan itu dia berkewajiban untuk mendaftarkan karyawannya. Nanti jika teman-teman bekerja di suatu perusahaan dan dirasa bahwa perusahaan ini sebenarnya dia berkemampuan untuk mendaftarkan karyawan, tetapi dia tidak memenuhi hak karyawan tersebut. Nanti teman-teman bisa saja laporkan ke BPJS Kesehatan terdekat supaya nanti yang pihak dari BPJS Kesehatan tersebut akan melakukan tindak lanjut, mungkin mengadvokasi atau melakukan canvassing kunjungan ke badan usaha tersebut supaya bisa mendaftarkan karyawan-karyawannya seperti itu. Nah, Kak, terus ini mau memutuskan BPJS karena bergabung dengan asuransi lain seperti apa, bagaimana alurnya mungkin, Kak? Oh ya, jadi untuk BPJS Kesehatan itu dia wajib ya teman-teman untuk seluruh rakyat Indonesia itu wajib menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi jika teman-teman ingin menonaktifkan itu tidak ada ya, tidak ada fitur penonaktifan untuk mandiri. Misalnya sudah terlanjur daftar mandiri. Jadi mandiri itu berlaku sampai seumur hidup kecuali mungkin dia sudah beralih ke segmen lain. Nah, ketika dia beralih ke segmen lain, misalnya dia beralih ke segmen tanggungan pemerintah. Nah, setelah tanggungan pemerintah itu dia nonaktif. Nah, itu dalam kondisi seperti itulah kondisi nonaktif. Tapi kalau misalnya mandiri itu akan terus terdebit terus iurannya. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya dari Mom Arsya, kalau KTP-nya DKI, sekarang tinggalnya di Jawa, BPJS yang dari perusahaan suami bisa digunakan tanpa pindah atau tidak, Kak? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan itu bisa digunakan di luar domisili dari vaskes terdaftar. Dia maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Jadi masih tetap bisa digunakan ya. Kalau gawat darurat itu beda cerita dia bisa langsung saja ke rumah sakit seperti itu. Terus, Kak, kenapa BPJS pemerintah sejak daftar tapi tulisannya masih keluarga nonaktif? Oh iya, jadi jika keterangannya nonaktif itu tandanya belum ditanggung ya sama pemerintah. Nanti silakan dikonfirmasi kembali ke dinas sosial terdekat. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman cek, sebenarnya sudah melapor ke dinas sosial, tapi keterangannya masih nonaktif, nah itu berarti belum ditindaklanjuti. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, BPJS dari Kakak Cila kemarin di iuran perusahaan, tapi sekarang sudah tidak kerja, itu untuk melanjutkan BPJS-nya bagaimana? Nah tadi untuk teman-teman yang sudah tidak lagi bekerja dan sudah tidak ditanggung lagi sama perusahaan bisa beralih ke mandiri dengan cara mendaftar di Laut Pandawa atau aplikasi mobile JKN ini. Di atas ini nomor Pandawa 08118165 165 atau bisa juga daftar lewat aplikasi mobile JKN. Bisa juga jika masih bingung, bisa langsung saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, mobil JKN-nya setiap mau mendaftar kapasitasnya penuh terus, padahal daftarnya sudah di jam 00. Ini kapasitasnya. Oh iya, nanti jika terkendala di aplikasi mobile JKN, teman-teman bisa menggunakan saja Pandawa nomor WA. Kemudian, Kak, ini ada yang bertanya, dia sudah scan wajahnya di aplikasi mobil JKN, tapi kenapa itu lama sekali prosesnya? Itu kayaknya kendala jaringan ya mungkin atau mungkin kendala uh, ada sedikit kendala di bagian IT-nya. Jadi teman-teman tinggal tinggal cari saja jaringan yang bagus seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Kakak Hani. Kenapa saya mendaftar di JKN namun belum terdaftar di Dukcapil?
Oh ya mungkin perlu dikonfirmasi lagi mungkin Kak. Nanti dicek kembali, dipastikan dulu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jangan sampai yang terdaftar itu NIK yang lain, seperti itu. Jadi mungkin Kakak punya NIK yang lain, tapi yang terdaftar di yang ada BPJS Kesehatan itu NIK yang tidak valid. Bisa saja seperti itu. Nanti tinggal dilaporkan saja supaya pihak BPJS Kesehatan tersebut bisa membantu memvalidasi datanya, data NIK-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau JHT pencairan karena resign itu berapa lama, Kak? Oh iya, kalau ini ya jaminan ya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu pintunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan itu dia beda lagi ya Kak. Hanya untuk menjamin asuransi-asuransi kesehatan-kesehatan umum lah. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu dia berhubungan dengan pekerja, pure pekerja. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya, cara BPJS istri gabung sama suami itu seperti apa, Kak? Untuk gabung bisa melalui Pandawa, atau bisa juga langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat Kak. Dan mungkin kakaknya berpisah nih BPJS Kesehatannya di mobil JKN sama suaminya itu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat seperti itu. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Fa. BPJS-nya dulu ditanggung oleh PT Orang Tua, sekarang sudah pensiun dan BPJS-nya tuh masih aktif tapi orang tuanya sudah meninggal. Itu kenapa masih seperti itu? Kemungkinan itu masih dibayarkan ya sama perusahaannya. Nanti tinggal dikonfirmasi saja Kak. Dan tinggal melapor saja ke BPJS Kesehatan terdekat jika orang tuanya sudah meninggal. Iya. Ya, kalau sudah meninggal nanti tinggal melampirkan saja surat keterangan kematian dari kelurahan atau dari Dukcapil. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kakak Pikachu. Nah, JKN-nya itu anggota keluarganya nonaktif padahal dia sudah membayar. Hmm. Oke, jika sudah membayar mungkin itu baru melakukan pembayaran ya. Jadi di dalam proses aktif dari transisi dari mungkin sebelumnya premi ada tanda tunggakan ke proses aktif itu tidak langsung diproses beberapaan ya karena mungkin itu maksimal 2 hari ya 2 kali 24 jam. Jadi teman-teman tinggal menunggu saja. Tapi jika memang butuhnya segera aktif nanti tinggal melapor saja ke kantor BPJS Kesehatan. Cukup melampirkan saja bukti pembayaran dan kartu keluarga itu sudah bisa langsung diaktifkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Gita, kalau dia punya denda rawat inap, itu bagaimana, Kak? Oh iya baik Kak. Untuk memang seperti itu untuk peserta mandiri ataupun badan usaha atau perusahaan yang sempat menunggak 2 bulan ketika dia melakukan pembayaran atau pelunasan itu akan ada denda pelayanan selama 40 hari. Jadi dalam masa 40 hari itu jika dia masuk rawat inap rumah sakit maka dia akan dikenai dengan denda rawat inap. Tapi jika sudah lewat dari 40 hari itu maka denda tadi itu hangus. Nah, jadi itulah jadi mungkin bisa dicatat ya teman-teman agar selalu awas untuk membayar iuran itu di bawah tanggal 10. Karena kalau di atas tanggal 10 itu sudah dihitung sebagai menunggak seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, suaminya dapat JKN PBI, saya dan anak-anak kelas 3 dan ada tunggakan, apakah bisa beralih ke PBI? Ya. Jadi untuk beralih ke BPI bisa saja ya teman-teman tinggal pengurusannya saja ke dinas sosial. Hanya saja mungkin PBI ini butuh proses ya karena lumayan banyak juga orang-orang yang mengusulkan ke BPI dan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain juga dari dinas sosial. Tapi jika teman-teman ingin ke PBI, nanti bisa saja mengurusnya melalui kantor dinas sosial. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kacil. BPJS-nya tidak aktif di JKN tagihan, minus. Untuk mengaktifkannya, apakah harus ada kartu BPJS-nya? Oh ya, tagihannya minus berarti tidak ada tagihan sama sekali ya. Tapi harus dicek dulu Kak, itu kelasnya kelas apa. Itu segmennya segmen apa. Mungkin dia mandiri atau mungkin dia sebelumnya segmen lain. Kalau misalnya dia mandiri, kemudian di situ keterangan tagihannya minus, itu tandanya berarti billing pembayarannya masih tertutup. Jadi teman-teman harus bisa melalui Pandawa atau mungkin bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan saja untuk dilakukan buka tagihan. Biasanya kasus ini terjadi untuk peserta yang terlambat membayar iuran. Jadi dalam proses pendaftaran mandiri itu ada rentang waktu pembayaran.
biasa. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jika teman-teman itu lewat lewat dari tanggal tersebut tidak melakukan pembayaran, maka itu billing pembayarannya akan tertutup. Jadi untuk melakukan pembayaran kembali harus melapor ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah sekarang perubahan data dari segmen penerima upah menjadi tidak penerima upah tidak bisa dari JKN? Untuk untuk beralih ke mandiri ya. Untuk beralih ke mandiri bisa Kak dari mobil JKN atau bisa juga melalui Pandawa. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Tagita, bedanya KIS PBI Jaminan Kesehatan sama PBPU dan KIS PB Pemerintah Daerah apa ya Kak? Oh ya. Jadi untuk PBI jaminan PBI ya, PBI sebenarnya ada dua tanggungan pemerintah yang harus teman-teman tahu ya. PBI itu dia tanggungan pemerintah pusat. Kalau PBPU pemerintah daerah itu tanggungan pemerintah daerah. Jadi sama-sama tanggungan pemerintah. Cuman bedanya untuk yang kedua jenis ini, untuk PBI kan tanggungan pemerintah pusat. Jadi dia vaskesnya itu bisa memilih di mana saja. Tapi kalau yang PPU tanggungan pemerintah daerah, vaskesnya itu atau puskesmas ya, puskesmasnya itu hanya bisa memilih di daerah domisili dari pemerintah daerah tersebut. Jadi dia tidak bisa di luar dari domisili daerahnya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, suaminya dapat KIS sebelum menikah dan sekarang pindah kota. Mm-mm. Kira-kira itu masih aktif atau tidak? Eh, Nanti tinggal dicek saja ya Kak, untuk memastikan kondisi aktif dengan tidaknya itu bisa dicek lagi melalui Pandawa yang ada di nomor sini. Nanti tinggal dicek saja, pilih menu cek status kepesertaan. Nah, itu akan keluar. Ataupun misalnya mau lihat yang lebih rinci lagi, bisa download aplikasi mobile JKN yang ada di sini. Ini yang warna biru. Nah, itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kemarin kakak ini bayar iuran, tunggakannya 3 Mm-mm. bulan. Mm-mm. Open JKN anggota keluarga non aktif, nggak lama udah bayar aktif terus non lagi. Jadi dia sudah bayar tunggakan Mm-mm. 3 bulan, kemudian dia Terus eh, nonaktif lagi. mm-mm. Nah, jadi mungkin bisa dicek kembali Kak, itu nonaktif, keterangan nonaktifnya apa. Jika keterangan nonaktifnya premi, itu berarti masih ada tunggakan. Tapi jika keterangan nonaktifnya yang lain, mungkin dia sudah beralih ke segmen lain tetapi dinonaktifkan. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bikin BPJS ini bukan sesuai domisili itu bisa atau Iya, tidak? bisa-bisa. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau urus BPJS Mandiri ya, itu bisa saja di seluruh Indonesia bisa. Mungkin teman-teman mau tempatkan di luar domisili vaskesnya itu bisa. Atau mungkin mau urus juga, mungkin teman-teman misalnya domisilinya di sini di Bau-Bau, tapi saat ini dia berada di Jawa. Itu bisa mengurus BPJS Kesehatan juga di sana. Seperti itu. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya, kalau anaknya pindah dari PBI ke Mandiri kelas 3, apakah harus pindah kartu keluarga juga? Nah, kalau anaknya pindah dari PBI ke Mandiri kelas 3. Jadi itu untuk PBI ya, sebenarnya kalau masih kelasnya sama, masih kelas 3 tidak perlu pindah tidak perlu pindah kartu keluarga karena kelasnya masih sama, terkecuali kalau masih satu keluarga, satu kartu keluarga itu tidak perlu. Jika kelasnya masih sama, gitu, seperti itu. Nah, ini Kak, kalau nicknya salah, bagaimana ya Kak? Oh iya, terkait dengan NIK ya. Ini data tidak valid. Berarti NIK yang terdaftar di kartu JKN-nya itu NIK yang salah. Nah, ini teman-teman bisa melakukan update perubahan pengusulan melalui Pandawa yang nomor yang ada di tengah ini, atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartunya yang nomor yang tadi, nomor JKN-nya yang NIK-nya salah dengan KTP, supaya nanti kami melakukan pemadanan istilahnya, penyamaan data seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, KIS PBPU dan BP Pemda Jakarta mau pindah ke KIS Mandiri, apa ada tunggakannya? Oh iya, untuk pengecekan tunggakan teman-teman bisa cek juga melalui Pandawa. Ada pengecekan tunggakan atau bisa lihat di aplikasi mobile JKN seperti itu. Sebenarnya untuk lebih memudahkan saya sarankan teman-teman untuk memiliki aplikasi mobile JKN-nya. Karena di sini kita bisa terus mengawasi kondisi status kepesertaannya kita gitu. Apakah ada tunggakan itu langsung tertera di aplikasi mobile JKN. Apakah kondisinya aktif atau tidak aktif itu langsung ada di aplikasi mobile JKN seperti itu.
Nah, selanjutnya Kak ada pertanyaan dari Kak Nazwa. Anak saya pakai BPJS Mandiri, terus punya tunggakan. Nah, sekarang anaknya sudah menikah. BPJS-nya bisa di-stop atau tidak? Oh iya, jadi untuk BPJS Mandiri itu tidak bisa diberhentikan ya Kak. Jadi iurannya akan terus tercatat. Tapi kalau misalnya beralih ke segmen lain itu bisa. Tapi kalau untuk kalau untuk stop atau berhenti itu tidak bisa ya Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, kalau ganti akun sama nomor HP lewat Pandawa, caranya seperti apa Kak? Nanti tinggal dipilih saja di menu administrasi. Nah, itu akan ada beberapa pilihan menu termasuk update perubahan data. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau dia ingin mengaktifkan anak tambahannya di menggunakan BPJS sepertinya ya, itu caranya seperti apa Kak? Anak tambahan ya. Kalau anak tambahan nanti teman-teman bisa langsung ke kantor saja atau mungkin melalui Pandawa juga bisa ya. Atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Indah Lestari, kalau nunggak 8 tahun, apa harus dibayar semua? Jadi untuk mandiri itu iuran maksimalnya ya. Iuran maksimal itu 24 bulan plus bulan berjalan. Jadi jika teman-teman punya tunggakan 3 tahun, 8 tahun, 10 tahun, atau mungkin lebih, tetap nanti iurannya akan terhitung adalah maksimal 24 bulan plus bulan berjalan. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Najwa, kenapa dia tidak membuat BPJS, namun di mobil JKN itu dia terdaftar Kak? Ah iya, ini mungkin salah satu kebijakan dari pemerintahnya ya. Mungkin dia sebelumnya belum pernah sama sekali terdaftar, tetapi dia diusulkan langsung oleh pemerintahnya. Apalagi untuk daerah-daerah mungkin yang dari pemerintahnya merasa menyanggupi untuk mendaftarkan seluruh rakyatnya, seluruh masyarakatnya ke BPJS Kesehatan. Itu biasa langsung didaftarkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau baru kalau Kakak ini baru pembaruan naik kelas, tapi baru bulan ini dan belum dibayar, apakah bisa turun kelas? Turun kelas. Jadi untuk turun kelas itu, perubahan kelas itu dia 1 tahun ya kak ya. Jika ingin berubah kelas lagi nanti menunggu lagi sampai 1 tahun. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, JKN saya ada di HP anak saya mau pindah ke HP saya tidak bisa karena saya lupa password. Itu seperti Hmm, apa caranya? oh ya, jika bapak ibu atau teman-teman lupa password, nanti tinggal diklik saja lupa password. Namun jika nomor HP ataupun email yang terdaftar situ tidak sesuai, teman-teman bisa mengajukan perubahan data melalui nomor Pandawa yang di atas ini di menu administrasi atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Suaminya dulu ikut orang tua punya BPJS PBI dan saya ikut orang tua BPJS Mandiri. Terus sekarang mereka punya kartu keluarga baru. Itu bagaimana caranya? Iya, berarti untuk yang mandiri pasti akan selalu mandiri ya. Untuk yang PBI juga pasti keterangan akan selalu PBI. Tapi untuk memastikan kembali, teman-teman bisa lagi mengecek di aplikasi Mobile JKN atau nomor Pandawa. Jika statusnya PBI, mungkin teman-teman mau alihkan ke mandiri supaya satu data itu bisa saja bisa melalui daftarnya mandiri melalui Pandawa ataupun langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya, anaknya BPJS PBI daerah dinonaktifkan. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali, Kak? Oh iya, untuk pengaktifan kembali untuk yang PBI itu teman-teman bisa mengusulkan ke dinas sosial. Namun jika ingin langsung aktif, bisa untuk daftar mandiri. Untuk mendaftar mandiri bisa melalui Pandawa atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kakaknya sudah menghubungi Pandawa terkait status pembayaran tertera, tapi tidak termasuk segmen PBPU. Itu bagaimana, Kak? Oh iya, berarti dia segmennya bukan mandiri. Jadi jika dapat kondisi yang seperti itu, tandanya berarti kartunya itu BPJS Kesehatannya aktif bukan dari segmen mandiri tapi dari segmen lain. Nah, untuk kembali ke mandiri, teman-teman bisa melakukan pendaftaran kembali. Nah, pertanyaan selanjutnya di mobile JKN, ayahnya itu kepala keluarga, terus ada nama orang lain yang bukan keluarga. Itu bagaimana, Kak? Oh ya, ini berarti itu istilahnya datanya orang lain nyempil begitu di mobile JKN-nya. Nah, itu bisa
melakukan perubahan data ya teman-teman. Bisa melakukan pemisahan lewat kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ASN anak keempat BPJS-nya boleh pakai yang aturan gaji 1% tidak? Oh ya, jadi untuk saat ini untuk ASN ya, untuk tanggungan pemerintah daerah itu belum mengakomodir ya teman-teman untuk penambahan anak keempat. Untuk pemerintah pusat kayak kementerian, nah itu bisa untuk tanggungan anak keempat, tetapi harus melalui surat eligibilitas dari eh, instansi terkait seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bedanya masa tunggu 14 hari sama tanpa menunggu 14 hari? Oh iya, untuk menunggu 14 hari itu artinya ada masa administrasi ya. Teman-teman yang mau mendaftar langsung aktif itu berarti pilihnya nanti tanpa masa tunggu 14 hari. Artinya iuran yang terbentuk itu adalah iuran dari sejak teman-teman dinonaktifkan. Misalnya sebelumnya dia tanggungan pemerintah, nonaktifnya bulan 11 2025. Nah, terus dia mau daftar mandiri langsung aktif. Nah, itu berarti iurannya dihitung dari bulan 11 2025. Seperti itu. Kalau yang masa tunggu 14 hari, teman-teman hanya bayar 1 bulan saja, yaitu bulan pada saat aktifnya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, JKN-nya tidak bisa login. Tulisannya nomor HP sama email belum terdaftar. Nah, ini yang tadi. Jadi untuk perubahan data, teman-teman bisa melalui Pandawa atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk dipadankan. Jadi nanti email yang atau nomor HP yang terdapat itu adalah nomor HP teman-teman yang aktif. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ingin mengaktifkan harus tetap mengecek tagihan dulu atau tidak termasuk segmen PBPU-nya? Ya, untuk mengaktifkan kembali berarti ingin beralih ke mandiri ya. Untuk beralih ke mandiri itu teman-teman bisa langsung beralih saja untuk mendaftarkan mandiri. Bisa melalui registrasi melalui Pandawa atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, Kak, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah off dari perusahaan terus mau ikut tanggungan suami, itu caranya seperti apa? Oke, untuk jika teman-teman sudah tidak bekerja lagi dan ingin kembali ke tanggungan suami, teman-teman bisa melapor ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan peserta baru untuk mengakomodir. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau mau buat BPJS baru kemarin, tapi ternyata sudah lama terdata dan ada tunggak. Jadi jika memiliki tunggakan, maka teman-teman berkewajiban untuk Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, BPJS pemerintahnya bahwa yang ada di tengah ini. Kakak ini sudah ganti ke Mandiri BPJS-nya, tapi Eh, nah, oh, boleh. baik lanjut. Kakak ini sudah ganti ke BPJS Mandiri, tapi untuk menunggu pembayarannya di tanggal 19. Berarti kalau sudah dibayarkan, apakah itu aktif kembali? Iya Kak, langsung aktif. Jika dibayarkan pada tanggal itu langsung aktif. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, BPJS PBI dinonaktifkan. Bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS PBI ini? Ya, untuk yang PBI teman-teman bisa mengaktifkan kembali dengan cara beralih ke segmen mandiri ya teman-teman. Untuk mandiri itu bisa melalui Pandawa yang ada nomor di tengah ini 08118 165 165 atau bisa saja langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Pertanyaan selanjutnya, BPJS dari pemerintah sudah tidak aktif, tapi BPJS yang mandirinya masih ada tunggakan. Oh iya, jadi itu tadi teman-teman jika untuk tunggakan ini akan selalu terbaca ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah beralih ke segmen lain, baik itu ke tanggungan pemerintah atau mungkin ke kelas pekerja, itu yang mandirinya akan selalu terbaca. Jadi ketika teman-teman sebelumnya mandiri, ada tunggakan, kemudian dialihkan ke pemerintah, setelah itu beralih ke mandiri, maka tunggakan ini akan berlanjut. Jadi solusinya adalah dilunasi ya teman-teman.
Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau BPJS Kesehatan dari perusahaan nonaktif mau pindah ke pemerintah, itu bisa tidak? Bisa teman-teman. Jadi untuk tanggungan pemerintah itu bisa melalui pengusulannya melalui dinas sosial terdekat sesuai dengan domisili teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, FA tidak Ya. ditemukan, VA tidak ditemukan. Itu bagaimana Kak? Mau pembayaran BPJS Mandiri? Oh iya, ini tandanya berarti teman-teman terlewat pembayarannya. Jadi VA-nya tertutup. Jadi untuk pembayaran mandiri memang ini apalagi yang dengan masa administrasi 14 hari ya. Untuk pembayarannya itu ada tenggat waktunya. Jadi 14 hari mulai dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Jika teman-teman lewat pembayarannya, maka VA-nya akan tertutup. Untuk melakukan pembukaan VA, teman-teman bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih yang ditanggung oleh BPJS? Apa saja yang ditanggung oleh Oke, baik teman-teman, untuk BPJS Kesehatan itu dia menanggung semua jenis penyakit ya, yang sesuai dengan indikasi medis. Kalau misalnya atas permintaan sendiri itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang ditanggung itu adalah semua jenis penyakit ataupun semacam kecelakaan yang sesuai dengan jenis penyakit, sesuai dengan indikasi medis gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sekarang sudah tidak kerja dan mau balik ke pemerintah lagi, Kak. Berarti pengajuannya lewat Dinsos. Iya, betul Kak. Jadi untuk tanggungan pemerintah itu dia harus melalui Dinsos ya, Dinas Sosial, sesuai dengan domisili teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, cara merubah BPJS Mandiri ke PBI. Caranya bagaimana, Kak? Dan biasanya seperti apa prosesnya? Ya, untuk prosesnya kami di sini hanya hanya menyuarakan saja pintunya itu lewat dinas sosial, teman-teman. Adapun terkait dengan proses administrasi dan lain-lain itu nanti silakan dikonfirmasi melalui dinas sosial terdekat. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau mau pindah BPJS pemerintah yang sebelumnya dari perusahaan tapi sudah nonaktif, itu seperti apa, Kak? Ya, untuk ke perusahaan tadi mau pindah BPJS pemerintah yang sebelumnya di Pinderpers ya. Berarti kakaknya sebelumnya kerja di perusahaan terus nonaktif. Nah, sekarang mau kembali ke pemerintahan. Nah, itu seperti tadi teman-teman. Jadi untuk tanggungan pemerintah itu bisa langsung ke dinas sosial terdekat pengusulannya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau BPJS-nya tidak aktif dan tunggakannya tidak termasuk segmen PBPU, cara mengaktifkannya bagaimana, Kak? Oh iya, jadi mungkin dia punya BPJS-nya tidak aktif, tapi kelasnya PPU. Nah, mungkin dia kerja di perusahaan, kemudian perusahaannya itu sudah menunggak. Nah, terus sekarang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Nah, mau cara pengalihannya bisa saja teman-teman langsung beralih saja ke Mandiri dengan melampirkan surat keterangan resign atau tidak bekerja lagi dari perusahaan tersebut. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya, kalau kita merujuk ke rumah sakit, apakah ada maksimal pemakaian? Ya, selama indikasi medis ya teman-teman harusnya tidak ada. Lanjut saja. Pertanyaan selanjutnya, Kakaknya barusan saja melunaskan tunggakannya. Hmm. Aktifnya menunggu berapa lama ya, Kak? Apakah sudah bisa dipakai? Untuk ya tadi seperti tadi ya teman-teman maksimalnya itu 2 kali 24 jam. Tetapi jika teman-teman membutuhkan segera atau secepatnya, teman-teman bisa melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Atau Nah, mungkin teman-teman sudah berada di rumah sakit nih. Nah, itu teman-teman bisa menghubungi. Oke, tadi kasus yang tadi ya, teman-teman yang bayar mandiri kan tidak langsung aktif kondisinya, tapi jika memang butuh saat itu juga, teman-teman bisa melakukan reaktivasi istilahnya untuk pengaktifan segera dengan cara ke kantor BPJS Kesehatan. Atau jika sudah berada di rumah sakit, teman-teman bisa hubungi saja petugas BPJS 1 yang ada posternya di setiap ruang tunggu rumah sakit.
Pertanyaan selanjutnya, bulan kemarin Kakaknya bayar mandiri, tapi pertengahan bulan ini akan diaktifkan dari perusahaan, apa tetap bayar mandiri lagi atau tidak? Bulan ini ya, bulan ini masih bayar ya Kak. Artinya untuk perusahaan itu akan membayar per tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi baru didaftarkan bulan ini, berarti iuran bulan ini masih terhitung sebagai iuran mandiri. Nanti bulan depannya per tanggal 1, nah itu sudah dibayarkan oleh perusahaannya. Seperti itu, Kak. Nah, jika kakaknya tidak membayar bulan ini, maka akan terbaca sebagai tunggakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, surat rujukan dari Vaskes 1 untuk kontrol luka pasca operasi berlaku 1 kali kunjungan atau sampai sembuh? Surat rujukan itu berlaku sampai 3 bulan ya teman-teman. Nanti jika masa rujukannya habis, tinggal ke puskesmas lagi. Kalau selama itu sesuai dengan indikasi medis, nanti akan dibuatkan rujukan oleh dokter. Pertanyaan selanjutnya, nah, pertanyaan dari Kakak Nina, kalau kena RITL terus mau lahiran tetap, kena denda tidak? Apa bisa hilang selain menunggu 45 hari? Ya, jadi teman-teman untuk denda itu akan selalu tercatat ya secara sistem. Jadi denda akan terhapus setelah 40 hari. Ya. Jadi ketika sudah lewat hari itu, teman-teman sudah terbebas dari denda seperti itu. Untuk penghapusan denda tidak ada ya selain menunggu sampai masa dendanya berakhir. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakaknya cek di Pandawa itu keluar data orang lain, itu bagaimana Kak? Oh iya, itu tandanya berarti dalam satu segmen itu, dalam satu akun ya, kakaknya tersempil data orang lain. Itu bisa melakukan perubahan data ya, atau pemisahan lewat kantor BPJS Kesehatan terdekat. Pertanyaan selanjutnya, punya anaknya tertulis tidak tertanggung di JKN, itu mengurusnya seperti apa Kak? Perlu dicek dulu ya statusnya karena kenapa. Atau mungkin dia segmennya segmen apa. Kalau segmen pemerintah kemudian tidak ditanggung, nah itu bisa diaktifkan kembali Kak dengan cara daftar mandiri atau beralih ke segmen mandiri ya. Bisa melalui Pandawa yang di atas ini, yang di tengah nomor Pandawa, atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, selanjutnya kakaknya beralih ke mandiri, bayarnya dari kapan Kak? Dia sudah nonaktif dari Desember. Dari Desember 2025. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya mau langsung aktif berarti hitungannya dari Desember ya. Tapi kalau non aktifnya itu 31 Desember misalnya. Nah, teman-teman hanya bayar 1 bulan saja yaitu bulan ini. Jadi 31 Desember itu masih aktif, tapi 1 Januarinya sudah tidak aktif. Nanti bayarnya bulan ini saja. Gitu. Nah, selanjutnya Kak, kakaknya dulu BPJS Mandiri, ada tunggakan, sekarang ikut perusahaan. Kalau buat sesar, ada denda tidak? Kalau sudah beralih ke perusahaan ya, selama tidak ada warning denda, tidak ada denda. Tapi kalau misalnya pada saat sebelum beralih ke perusahaan sudah bayar tunggakan, kemudian ada denda, itu meskipun sudah beralih ke segmen lain, dendanya akan selalu terbaca seperti itu. Tapi kalau masih menunggak, kemudian dialihkan ke perusahaan, dendanya tidak terbaca. Tetapi ini wajib ya teman-teman untuk didaftarkan seperti itu, untuk dibayarkan. Karena untuk tunggakan ini akan selalu terlihat seperti itu. Ia akan hilang jika sudah dilunasi. Nah, untuk masuk ke aplikasi JKN, tapi email dan nomor HP-nya sudah tidak aktif. Itu seperti apa, Kak? Ya, ini berarti yang terdaftar di akunnya atau di BPJS-nya teman-teman itu nomor HP-nya nomor HP yang lain atau emailnya email yang lain.
Jadi caranya untuk update, teman-teman bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui Pandawa untuk melakukan perubahan atau updating email dan nomor HP kembali. Kemudian, Pertanyaan selanjutnya, pemutihan BPJS itu masih ada atau tidak? jadi untuk saat ini tidak ada ya Kak. Untuk saat ini tidak ada pemutihan BPJS Kesehatan. Dan yang masih berlaku itu untuk iuran BPJS Kesehatan maksimal 24 bulan plus bulan berjalan. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, dia sudah terdaftar sebagai peserta JKN dengan status peserta JKN-nya aktif, namun kepesertaannya itu tidak aktif. Hmm. Oke, mungkin ini jika teman-teman punya kendala, bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau menghubungi Pandawa atau call center 165. Dalam kasus seperti ini mungkin teman-teman sudah melakukan pembayaran ya, tapi kondisinya mungkin tidak aktif. Nanti bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan saja. Nah, kalau anak yang usia 3 tahun ikut BPJS Mandiri orang tuanya atau tidak? Atau dia harus membayar juga? BPJS Mandiri orang tuanya ya. Jadi kalau dalam untuk BPJS Mandiri ya, di daftarnya itu wajib satu kartu keluarga. Jika anaknya umur 3 tahun dan masih non JKN atau belum terdaftar sama sekali, maka dia wajib untuk didaftarkan ke Mandiri bersama dengan orang tuanya. Nah, selanjutnya, kenapa tanggungannya sudah dibayar tetapi BPJS-nya masih nonaktif? Nah, itu harus dicek lagi ya Kak, itu nonaktifnya itu apa? Kalau misalnya nonaktifnya karena premi dan kakaknya terdaftar di segmen Mandiri, untuk aktifnya itu maksimal 2 kali 24 jam ya. Tapi jika belum aktif lagi nanti tinggal lapor saja. Bisa menghubungi call center 165 atau mungkin Pandawa atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan saja untuk dilakukan reaktivasi segera. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya untuk mengubah nama di BPJS biar sesuai dengan di KTP-nya? Ya, untuk perubahan nama teman-teman bisa melakukan melalui Pandawa atau aplikasi mobile JKN. Jika masih belum terlalu paham dengan fitur-fitur yang ada, nanti bisa langsung ke kantor saja. Cukup membawa KTP. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakaknya itu PNS BPJS Mandiri. Nanti anaknya itu ikut lahir atau anak yang baru lahir otomatis ikut tanggungan gajinya apa gimana, Kak? Oh ya, jadi ini mungkin kakaknya sudah terdaftar ya, sudah terdaftar. Mungkin kakaknya sudah terdaftar sebagai kelas pekerja. Jika anaknya itu anak keempat, ya, maka dia harus daftar mandiri. Nah, jika tanggungannya itu masih 2 orang, nah untuk anak yang baru lahir ini bisa masuk dalam tanggungan. Jadi tanggungan itu maksimal 3 orang anak. Seperti itu. Jika sudah lebih dari itu, maka anaknya itu harus daftar mandiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakaknya BPJS PHK 6 bulan, bulan pertama kelas 3, kenapa di bulan kedua jadi kelas 1? Kakaknya takut ada tagihan setelah 6 bulan. Nah, itu ya, ini untuk yang jaminan PHK ya. Jadi untuk salah satu perusahaan yang punya kayak semacam usulan bagi karyawannya yang kena PHK, maka karyawan ini berhak untuk mendapatkan BPJS aktif selama 6 bulan dan itu kelasnya kelas 3. Jika teman-teman ketika mengecek kelasnya sudah berubah, nah perlu dicek dulu status segmen kepesertaannya itu apa. Ya, harus dipastikan kembali segmennya itu terdaftar di mana, kemudian aktifnya itu sebagai apa. Gitu. Takutnya mungkin teman-teman sudah dialihkan lagi ke perusahaan lain atau mungkin didaftarkan mandiri. Nanti tinggal dicek saja ya teman-teman. Tinggal dicek dulu, dipastikan dulu status atau segmennya itu segmen apa. Seperti itu. Nah, Kak, kalau patah tulang karena jatuh dari motor itu di cover BPJS tidak? Selama kecelakaannya itu kecelakaan tunggal, itu di cover sama BPJS Kesehatan dengan cara melampirkan surat keterangan kecelakaan dari kepolisian, itu untuk kecelakaan tunggal ya. Kalau untuk kecelakaan ganda itu di cover dulu jasara harja.
Nah, selanjutnya Kak, surat rujukan itu sudah tidak bisa dilihat lagi di aplikasi mobile JKN. Itu berarti tandanya surat rujukannya sudah habis masa berlakunya. Seperti itu. Atau mungkin ketika teman-teman ke puskesmas setelah dibuatkan rujukan tetapi tidak muncul di aplikasi mobile JK, nanti bisa konfirmasi ke puskesmasnya ya, kembali ya. Gitu. Bulan depan. Oh iya. Oh iya. Nah, Kak, kalau tampilan di depan tidak aktif tulisannya, tapi pada data peserta tulisannya itu aktif. Kenapa ya, Oh Kak? ya, ini untuk kasus aplikasi mobile JKN ya. Jadi untuk aplikasi mobile JKN itu ketika kita membuka aplikasi mobile JKN, maka di situ akan ada keterangan jika ada salah satu saja atau ya salah satu anggota keluarga yang tidak aktif, maka akan ada warning di bagian atas, bagian dekat profil. Tapi untuk datanya kakak mungkin masih tetap aktif, tapi jika ada data anggota yang tidak aktif itu pasti akan ada warningnya. Mungkin seperti itu. Nah, ini Kak pertanyaan yang menarik. Call center itu bebas pulsa ya? Untuk call center tidak ya teman-teman, pulsanya ditanggung pribadi seperti itu. Selanjutnya kakaknya bertanya, BPJS-nya dulunya tanggungannya oleh ayahnya yang ASN, sekarang sudah menikah dan mau pindah mandiri, itu caranya seperti apa, Kak? Untuk mandiri teman-teman bisa daftar melalui Pandawa atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Untuk cara mengaktifkan lagi BPJS PBI itu seperti apa caranya, Kak? Untuk PBI ini tanggungan pemerintah ya. Jika ingin kembali lagi ke PBI maka pengusulannya lewat dinas sosial. Seperti itu teman-teman. Nah ini Kak, kakaknya lupa password mobile JKN, terus nomor HP-nya hilang, itu bagaimana, Kak? Ya, nanti kakaknya bisa melakukan updating data, perubahan nomor HP dan email melalui Pandawa atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya datanya itu bisa diselaraskan kembali. Lanjut aja buat. Nah Kak, kalau punya dua nomor di perusahaan berbeda, pencairan dan penginian data memangnya wajib ke cabang ya? Oh, ini mungkin terkait BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan nanti teman-teman bisa langsung konfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena ini berkaitan dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan sepertinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakaknya punya anak dan BPJS-nya membayar mandiri lewat Indomaret. Cara mencek pembayarannya di mana itu, Pak? Untuk pengecekan pembayaran kalau sudah masuk ya pembayarannya pasti kartunya aktif. Bisa melakukan pengecekan melalui Pandawa atau lewat aplikasi mobile JKN, Kak. Nah, selanjutnya kakaknya ini sudah tambah anggota, tapi statusnya masih dalam penangguhan. Itu bagaimana, Kak? Oh iya, untuk penambahan anggota, status yang masih penangguhan ini dicek dulu ya, Kak. Kalau kakaknya mungkin mandiri, kemudian penambahan anggota, maka dia harus melakukan pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, pasti langsung aktif. Untuk maksimal aktifnya itu 2 kali 24 jam. Jika membutuhkan segera, bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan aktivasi dengan melampirkan bukti bayar. Seperti itu. Nah, selanjutnya Kak, ini bagaimana cara mengatasi di aplikasi JKN-nya tertulis nonaktif di akhir bulan? Ya, untuk nonaktif akhir bulan ini biasa dari tanggungan pemerintah ya, yang PBI maupun tanggungan pemerintah daerah ataupun mungkin bisa juga kelas pekerja. Jika nonaktif akhir bulan, berarti teman-teman bisa mengaktifkan kembali dengan cara beralih ke segmen lain, segmen mandiri. Untuk segmen mandiri, teman-teman bisa mendaftarkan melalui Pandawa atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Nah, terus pertanyaan selanjutnya, di Mobile JKN dia tidak terdaftar Kak, karena itu anak keempat yang ayahnya PNS. Oh iya, untuk PNS ya, kan maksimal 3 orang anak. Jadi jika anak keempat, maka dia harus daftar mandiri. Daftar mandiri nanti bisa didaftarkan melalui Pandawa atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, selanjutnya kakaknya mau mengubah dari BPJS Mandiri ke PBI, PBI. Ya apakah tadi ya bisa? teman-teman, untuk beralih ke PBI bisa teman-teman. Untuk beralih ke PBI itu dia pengusulannya lewat puskesmas. Lewat puskesmas atau lewat dinas sosial ya teman-teman. Sorry. Lewat dinas sosial. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakaknya mau mendaftar ke KIS antar kabupaten. Yang mau pindah. Jadi untuk BPJS ya, kalau tanggungan pemerintah daerah, misalnya dia tanggungan ke pemerintah daerah di kabupaten atau kota A, terus dia mau pindah ke kota B, paskesnya, nah itu tidak bisa ya teman-teman, untuk tanggungan pemerintah daerah. Tapi kalau untuk tanggungan pemerintah pusat yang keterangannya di aplikasinya itu dia penerima bantuan iuran, nah itu bisa beralih atau pindah paskes keluar dari daerah domisili, seperti itu. Nah, selanjutnya kakaknya ini sudah tidak bayar 7 tahun BPJS-nya, itu bagaimana Kak? Ya itu tadi ya teman-teman, untuk iuran mandiri itu maksimal 12, misalnya 27 bulan, 30 bulan ataupun lebih. Nah, iuran yang terbaca atau iuran yang ditagihkan itu hanya 24 bulan saja, plus bulan berjalan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya Kak, kakaknya ini BPJS Vaskes luar wilayah, itu dia diterima atau tidak Kak? Oh iya, vaskesnya di luar domisili ya. Vaskesnya maksudnya dia sekarang berada di luar domisili vaskesnya. Itu bisa ya teman-teman, tetap bisa dilayani di puskesmas. Nanti teman-teman datang hanya ke puskesmas, maksimal pelayanannya itu 3 kali dalam 1 bulan. Tapi jika teman-teman menetap di daerah tersebut, sebaiknya sih teman-teman pindahkan saja vaskesnya seperti itu supaya lebih memudahkan lagi pengurusannya. Nah Kak, ada yang tanya, untuk kakaknya ini kelas 1 tapi PNS itu potongannya berapa? Kalau untuk PNS ya, untuk PNS itu potongannya mengikut gaji ya, 1% dari gaji. Jadi berapapun gajinya itu pasti 1% potongannya, 1% dari gaji tersebut. Untuk kelas itu golongan 1 2 itu kelas 2, untuk golongan 3 dan 4 itu kelasnya kelas 1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah Kak, ini kakaknya jenis peserta BPJS-nya PBI, status pesertanya tidak aktif dan tidak ditanggung. Itu bagaimana cara mengaktifkannya Kak? Nah, itu tadi teman-teman, jika ingin aktif kembali bisa beralih ke segmen lain dengan cara daftar mandiri. Mandirinya bisa melalui Pandawa yang ada di tengah ini, yang ada di atas, atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakaknya ini mau membatalkan pembayaran rehabnya Kak, karena dia rencana mau melunasi tunggakannya sekaligus. Itu bagaimana Kak? Ya, untuk melunasi tunggakan teman-teman bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya untuk melakukan pembatalan rehab. Pertanyaan selanjutnya, kalau BPJS-nya prabayar dinonaktifkan, itu bisa atau tidak Kak? Ya, itu ya teman-teman, untuk BPJS Mandiri ya. BPJS Mandiri itu tidak bisa ya dinonaktifkan, kecuali mungkin ingin beralih ke segmen lain itu bisa. Tapi kalau untuk nonaktifkan masih dari Mandiri itu tidak bisa ya teman-teman, karena iuran itu akan selalu tertagih. Tapi jika sudah beralih ke segmen lain maka iurannya akan berhenti. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, kakaknya ini bertanya apakah kartu BPJS itu sudah tidak bisa dicetak, soalnya kakaknya mau buat SKCK yang harus bawa fotokopi BPJS. Ya baik. Untuk kartu BPJS Kesehatan bisa ya teman-teman diakses di aplikasi Mobile JKN. Jadi memang kalau untuk pencetakan kartu di kantor BPJS Kesehatan itu sudah tidak ada lagi. Karena semua sekarang sudah tersistem secara digital. Untuk mengakses kartu BPJS itu bisa di-download Kak di aplikasi Mobile JKN. Seperti itu. Nanti kakak tinggal pilih download kartu, kirim ke email terdaftar.
seperti itu. Tapi harus dipastikan dulu Kak, untuk data pesertanya di aplikasi Mobile JKN itu mencantumkan email supaya file kartu yang dikirim itu akan diteruskan ke email Kakak seperti itu. Nah, selanjutnya ini kakaknya dari pemerintah terus pindah ke Mandiri. Itu bisa seorang atau harus satu kartu keluarga full? Untuk mandiri, jika satu keluarga itu awalnya mungkin mereka ada 5 orang ya, 5 orang, terus 4 orangnya ini masih tanggungan pemerintah. Nah, terus kakaknya ini mau beralih ke mandiri, nah itu bisa kak hanya kakak sendiri. Jadi beralihan ke mandiri itu wajib untuk yang tidak aktif ataupun non JKN. Jika yang tidak aktif hanya kakaknya itu bisa langsung beralih ke mandiri, tapi kelas rawatnya itu harus disamakan dengan keluarga yang lain. Berarti nanti kakaknya kelas 3 untuk mandirinya. Nah, selanjutnya ini kakaknya mau urus BPJS yang tidak aktif karena bisa kartu keluarga. Itu bagaimana caranya, Kak? Oh iya, untuk BPJS yang tidak aktif ya, teman-teman bisa beralih ke Mandiri, bisa daftar Mandiri, bisa melalui aplikasi Mobile JKN, Pandawa, ataupun langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat saja. Nah, kalau pindah segmen menjadi BPJS Mandiri itu syaratnya apa saja, Kak? Untuk BPJS Mandiri itu syaratnya teman-teman cukup melampirkan saja fotokopi buku rekening, KTP pemilik buku rekening, kartu keluarga, dan membawa materai 10.000. Nah, ini kakaknya tanya kalau opname terus mau kontrol lagi itu harus cari rujukan lagi ke Vaskes 1 apa bagaimana, Kak? Ya, baik untuk pelayanan kesehatan ya, itu harus melalui Vaskes 1 dulu ya teman-teman. Jika sesuai dengan indikasi medis, maka pasti dokter akan membuatkan rujukan untuk ke rujuk Vaskes tingkat lanjut. Seperti itu teman-teman. Tapi jika itu gawat darurat, maka teman-teman bisa langsung ke rumah sakit, ke UGD rumah sakit. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakaknya ini kartu keluarganya sudah pisah sama orang tua, tapi BPJS-nya masih ikut orang tua. Apakah itu tidak apa-apa, Kak? Jika itu jika orang tuanya PNS atau ASN, nah itu sebaiknya dipisah. Nah, karena itu sudah menyalahi sebenarnya karena dia sudah tidak masuk lagi dalam tanggungan. Namun jika orang tuanya itu tanggungan pemerintah dan di aplikasi itu masih sama, itu tidak masalah sebenarnya teman-teman. Tapi jika ingin memisahkan tanggungan pemerintah, memisahkan datanya itu bisa dan kartunya masih tetap aktif untuk pemerintah seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kakaknya ini dari BPJS Mandiri, terus mau pindah ke asuransi, itu bisa atau tidak, Kak? Jadi kalau untuk mandiri itu akan selalu terbaca ya teman-teman. Meskipun teman-teman punya asuransi lain, punya asuransi kesehatan lain, tapi mandiri ini akan selalu terbaca seperti itu. Ya, baik, mungkin sampai di sini saja dulu live kita pada sore hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk klik follow dan bergabung kembali di live kami selanjutnya. Terima kasih.